Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, hari ini saya dengan Pak Dandim dan Kepala BPBD Kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan rekrutmen relawan Sweber. Kita ketahui bersama bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Bekasi ini sangat signifikan. Transmisinya atau penyebarannya ini sangat tinggi, sedangkan testing kita masih sangat rendah. Jadi disparitas ini yang menyebabkan angka selalu naik. Oleh karena itu, kita membutuhkan relawan untuk melaksanakan testing ini. Untuk antigennya atau rapid antigennya kita sudah cukup, dan bahkan kita akan minta lagi sehingga diperlukan tenaga Sweber yang banyak. Di Kabupaten Bekasi ada beberapa tempat yang zonanya sudah merah, yang cukup tinggi angkanya. Yang pertama Tambun Selatan, kemudian Cibitung, kemudian Cikarang Utara, kemudian Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Serang Baru, dan beberapa tempat lainnya. Ini yang kita fokuskan untuk pelaksanaan testing massal. Dari hasil rekrutmen kita dapatkan sekitar 150 orang. Namun kita verifikasi dan kita lakukan asesmen juga, ya, yang dilakukan oleh panitia rekrutmen. Nanti yang kompeten, yang layak, maka itulah yang akan menjadi Sweber. Insya Allah kalau kita misalnya dapat 100 saja, ya 100 Sweber, maka ini akan menambah hasil testing kita. Kalau 100 Sweber, kalau dibagi satu tim itu 4 orang, maka akan kita dapatkan 25 tim. Yang kita bagi menjadi dua shift, ya, 2 pluk. Ya, hari ini dia main, besok dia libur dan seterusnya. Kalau kita bagi 2 pluk, berarti sekitar 13 dan 12 satu harinya. Nah, 13 sampai 12 ini, ya, kalau satu tim bisa men-swab sampai 200 orang, ya, bisa men-swab sampai 200 orang, maka sehari kita bisa men-testing 1.500 sampai 2.000 orang per hari. Ditambah lagi yang sudah berjalan saat ini, kita per harinya 500 orang. Jadi kalau ini maksimal, efektif dan efisien, maka sekitar 3.000 orang bisa kita swab per hari. Kita intervensi secara ketat, ya, di yang zona-zona merah tadi di tingkat kecamatan. Dan ini nanti penggeraknya adalah Satgas COVID-19 tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Pak Camat, Pak Dan Ramil, kemudian Kapolsek, ya. Nanti mereka yang menggerakkan mana-mana yang harus di-swab duluan. Karena masing-masing kecamatan itu punya desa yang zona merah juga. Desa juga punya RW yang zona merah juga. RW juga punya RT yang zona merah juga. Selain di pemukiman, mereka juga akan melaksanakan swab di area publik yang bertepatan dengan kegiatan operasi justisi, misalnya di mall, di pasar, ya, di taman, di pasar modern dan seterusnya. Bahkan bisa kita laksanakan di tempat kuliner, kafe dan seterusnya. Dan terkait ini kan relawan, mereka kan punya keluarga, ada nggak honor untuk mereka? Kenapa? Honornya mereka ada nggak? Ya, ini sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk honornya diberikan, ya. Bahkan untuk makannya juga kita akan berikan. Ini kita fasilitasi itu, ya. Ada berapa banyak kan yang ikut? Sekarang ini yang ikut pelatihan 150 orang. Pak, terkait viral di medsos, tenaga medis yang non medis, Pak, menggunakan peralatan yang seadanya, Pak, untuk obat sendiri. Yang mana itu? Bukan Kabupaten Bekasi kali ya? Iya. Bukan. Ya, untuk menyikapinya itu, Pak. Yang jelas untuk apa tadi? Pakaian non medis tadi, Pak. Melaksanakan apa? Iya, perlengkapan di APD. Ya, APD. untuk apa? Untuk tadi tenaga relawan itu, Pak. Ya, tenaga relawan yang akan kita libatkan tentunya sesuai dengan SOP, ya. Kalau dia sebagai Sweber tentunya harus pakai APD atau peralatan yang memadai. Itu udah SOP, nggak boleh ditinggalkan, ya. Intinya harus dilaksanakan itu. Nanti
ini sudah menjadi perhatian dari panitia dan perekrut, sehingga nanti dia main juga menggunakan SOP, termasuk salah satunya adalah APD. Apalagi? Terkait vaksin yang dilakukan Polri sekarang ini kan kekurangan dan minat masyarakat banyak. Iya, iya. Tentunya vaksin ini karena menyesuaikan dengan ketersediaan, karena vaksin ini kan pasti terbatas ketersediaannya, baik ketersediaan vaksinnya itu sendiri, ketersediaan nakesnya, maupun ketersediaan kelengkapan yang mendukung kegiatan vaksinasi. Ya. Saat ini memang antusiasme warga untuk divaksin cukup tinggi, ya, sangat tinggi. Bahkan di beberapa tempat di Bekasi, pada saat pelaksanaan vaksin masih banyak kekurangan, ya. Contohnya yang dilaksanakan oleh Polri saat ini di 5 titik, ya, yang kuota yang kita siapkan adalah 250 per titik, 200 sampai 250 per titik, itu masih kekurangan, ya. Kemudian juga ditambah oleh puskesmas, itu juga masih kekurangan. Namun ini harus maklum, ya, karena memang ketersediaan yang diberikan oleh pemerintah memang terbatas, tidak selalu tersedia, ya. Kuota kami sampai tanggal 19 itu perharinya 250, ya, menggunakan vaksin AstraZeneca. Sementara kalau untuk Pemda secara keseluruhan kuotanya 2000, ya, 2000. Sehingga kalau kita gabungkan perharinya, ya, perharinya itu 3000 sampai 4000 vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Belum lagi nanti ditambah oleh TNI, akan ditambahkan lagi, ya, TNI akan ada vaksin yang akan digelontorkan, dan ini kita harus siap nakesnya, karena satu tim itu kita membutuhkan tenaga sekitar 12 orang, ya, untuk pendataan atau registrasi menggunakan aplikasi Picker itu sekitar 4 sampai 5 orang. Kemudian screening 2 orang, vaksinator 2 sampai 3 orang, dan pengawas dari dokter itu sekitar 1 sampai 2 orang. Jadi total 12 orang lah, ya. Nah, ini satu tim 12 orang ini kita harus rekrut. Yang paling sulit adalah nakesnya untuk screening, vaksinator, dan pengawas dari dokternya. Nah, kemudian saya dan Pak Dandim sudah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Yang insya Allah apabila nanti dapat bantuan dari sekolah tinggi itu, kita lakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi khusus untuk screening dan penyuntik atau vaksinator itu selama beberapa hari sesuai dengan kebutuhan. Dan setelah kita lakukan pelatihan, kita berikan legalisasi dalam bentuk surat perintah hingga dia legal untuk melaksanakan kegiatan screening maupun vaksinator. Dan untuk ini kan masyarakat kecewa tadi pada datang tahu-tahu disuruh kembali karena nggak ini himbauan kepada masyarakat untuk ya bersabar, ya, karena memang vaksin ini kan terbatas tadi saya bilang. Insya Allah pemerintah akan menyediakan vaksin tambahan, bahkan mungkin ada target khusus untuk pemberian vaksin setiap harinya. Ini kita masih menunggu, ya, bagaimana kebijakannya pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat maupun dari Pangdam dan Kapolda. Kita masih menunggu, ya. Yang tentunya kita harus mempersiapkan ketika kita dapat jatah banyak, nakes kita siap, perlengkapan kita siap, kemudian perangkat pendukung nakes juga siap. Nah, ini ketika ada kita udah siap semua. Target kita yang saat ini sampai tanggal 19 ini 1000, Pemda 2000, atau total keseluruhan bisa 3000 sampai 4000. Target ke depan kita bisa tingkatkan bisa sampai 6000, ya, Pak Dandim, 6000 per hari gitu. Gabungan, ya, Pemda, TNI dan Polri. 6000 per hari. Kalau 6000 per hari kan lumayan, ya. Cukup. Target kita nih masih kurang berapa, Pak Dandim? 3,5 juta, 3,5 juta, ya. 3,5 juta masyarakat, ya. Yang nanti ditargetkan waktu selama 58 hari gitu untuk vaksin ini. Nah, ini yang lagi sedang kita rumuskan di Bekasi, bagaimana pelaksanaannya. Dan terkait uang
isolasi terpusat itu sekarang sudah penuh semua. Terus lebih banyak isolasi mandiri dan. Nah, ini kita sedang merumuskan surat edaran Bupati ya terkait adanya lonjakan kasus COVID-19 ini. Di antaranya adalah intensifikasi, kemudian optimalisasi PPKM tingkat mikro. Ya, jadi PPKM tingkat mikro ini kita akan optimalisasi lagi sehingga bisa melaksanakan kegiatan 3T, kemudian peningkatan 5M serta vaksinasi di tingkat mikro itu. Nah, kita sudah menerapkan mikro lockdown itu kurang lebih kita 13 tempat ya. 13 tempat. Nah, ini kita benar-benar lockdown ya, kegiatan aktivitas masyarakat kita batasi. Selain di tingkat mikro, pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan menerapkan kebijakan tingkat makro. Ini kita sedang rumuskan. Apa yang harus dibatasi di tingkat makro itu? Ya. Kalau tingkat mikro kan sudah ada Inmendagri nomor 13 ya, 13 tahun 2021 ya. Itu ngikutin itu kalau untuk tingkat mikro. Nah, kebijakan tingkat makro ini sedang dirumuskan. Apakah ada jam operasional di pasar tradisional, pasar modern, nah seterusnya nanti sedang dirumuskan nih. Nanti setelah dirumuskan akan kita siarkan, publikasikan kepada seluruh masyarakat sebagai masyarakat tahu tentang aturan yang baru ini. Dari 23 kecamatan kan ada 4 kecamatan yang sekarang meningkat kan? Iya. Nggak hanya 4 ya? 14. Iya, 14. Iya. Iya, meningkat memang karena kita tahu sendiri tadi penyebarannya tinggi ya. Kelengkapan kita masih tidak seimbang dengan penyebaran itu. Makanya kelengkapan kita ini sedang kita tingkatkan lagi. Ya, tadi testingnya, ya, tracingnya, treatmentnya, kemudian 5M-nya, vaksinasinya sedang kita tingkatkan nih. Sehingga bisa mengimbangi bahkan bisa melebihi. Kalau sudah melebihi bisa mengerem itu. Untuk virus yang baru ini dari India sama Inggris ini sekarang ada 3 orang yang terpapar. Iya, kemungkinan ada ya, sudah masuk ke Bekasi ya, tapi penyebarannya kita belum bisa pastikan sudah ada atau belum gitu. Kemungkinan itu ada. Dan ada peningkatan zona nggak dalam skala kabupaten dan? Kabupaten kita secara keseluruhan tingkat kabupaten masih belum merah ya, tapi di beberapa parsial daerahnya itu udah merah ya. Tingkat RT ada beberapa yang merah tadi yang saya bilang sudah dilakukan micro lockdown itu kurang lebih 13 tempat itu udah merah itu ya. Kemudian kalau kita naikkan lagi ke tingkat RW ya ada beberapa RT yang sudah terpapar COVID bisa kita katakan merah juga itu. RW ke kelurahan dan seterusnya ini ada beberapa yang bisa katakan mengkhawatirkan ya, belum dikatakan merah. Dan terkait perda yang lagi digodok kerumunan, terus keramaian. Iya, perda ini sedang diproses di mana? Di DPR ya, DPRD terkait dengan sanksi hukuman atas pelanggar prokes COVID-19 yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, sanksi hukumannya yang ada masih sifat administrasi, belum pidana. Nah, ini akan dibahas ya, dibahas oleh DPR untuk mencantumkan klausul sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar prokes. Kapan nih? Kemudian siapa eksekutornya, kemudian siapa pelaksananya, nanti diatur di dalam perda itu. Berarti sekarang masyarakat maupun pejabat ada kebebasan? Ada sanksinya administrasi. Hanya administrasi? Iya, di dalam Perbum juga kan udah ada, itu berlaku.